Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
Jemaat saja naikkan, mari angkat suaramu. Ku Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari kerajaan-Mu. Sebab dari sanalah kami mendapatkan sumber kehidupan kami. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang dan memandang dan memandang dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Kami mau memandang Engkau, memandang juru selamat kami. Kau yang menebus kami, menyucikan kami, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, menjamah kami, memperbaharui kami. Haleluya, ku sembah, Yesus, Kau kebenaran yang hidup. Padamu kami percaya, padamu kami berbakti. Ku sembah Kau, kami sembah Kau, kami mau puji nama-Mu, mengatasi segalanya, mengatasi kehidupan kami. Engkaulah aliran yang hidup, Engkaulah sumber kami. Biar segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Biar segala pujian kami naikkan hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami mau saksikan perbuatan tangan-Mu. Kami mau rasakan kebaikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, Kau selalu memegang kami, tak pernah lepaskan kami. Haleluya, ku sembah, sembah, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam segala keadaan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang menopang kami, tak pernah lalai, tak pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin, kuasa-Mu nyata, menguatkan kami, meneguhkan kami. Di dalam segala musim kehidupan kami melihat penyertaan-Mu sempurna. Haleluya,
Engkau yang membebat luka kami Bapa. Di sepanjang jalan hidup kami, mungkin banyak luka yang telah kami alami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang membebat setiap luka kami. Engkau Tuhan yang akan selalu memegang tangan kami dengan kekuatan-Mu. Immanuel ada beserta dengan kami selamanya. Kau tidak akan pernah melepaskan tangan kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan saat ini biarlah kami Tuhan boleh semakin dalam mengenal Engkau. Mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri saat ini. Mari sama-sama naikkan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Mari naikkan suaramu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Sama-sama sekali lagi katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, kami rindu Engkau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari saya mau ngajak jemaat untuk lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan, lebih dalam lagi mencari hadirat-Nya dalam kehidupan kita. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih Tuhan, kami mau semakin dalam mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman kami sendiri mengikut Engkau. Biarlah kami semakin hari boleh memperdalam pengetahuan kami Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Allah kami adalah sumber kasih. Allah kami adalah sumber pemaaf. Dia akan memaafkan semua kesalahan kami. Bahkan masa lalu kami tidak diperhitungkan. Karena itu kami mau bersorak di dalam kehidupan kami, bahwa Allah kami begitu setia dalam kehidupan kami. Setiap pagi berkat-Nya, rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh merasakan hari demi hari penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Apapun yang kami pergumulkan, apapun yang kami sedang alami Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami juga tahu tangan-Mu juga tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Karena itu biarlah pada pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Mulut kami siap untuk memuji dan menggentarkan surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar sekali lagi segala pujian, segala hormat, segala syukur kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru datang. Semuanya ada sukacita pada pagi hari ini? Tengok kanan kiri depan belakangnya dong. Ada sukacita enggak? Ayo. Mari kita terima sukacita surga pada pagi hari ini. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
sukacita yang dari Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Dia ada dalam setiap kita. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ada sukacita ya masih? Apa ada yang sedih pada pagi hari ini? Mungkin nanti tim syafaat boleh mendoakan. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang patah hati, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sumber girang kita. Amin. Dunia boleh mengecewakan, tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri amat abadi. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, amin. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja,
Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mencurahkan berkat Tuhan di sekeliling kita. Kita tengok depan, belakang, kanan, kiri, katakan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan. Mari kita tabur sesama jemaat, mari kita tabur sesama saudara dalam Kristus. Kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan. Ayo, yang belum lakukan sekarang. Saya ada yang diem tadi, saya lihat ini dari mimbar. Ayo Bu, tengok ke belakang, ke Om Agus. Berkat, kasih berkat ke semuanya. Amin. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Saatnya bersorak, oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Sebentar, saya mau mengajak interaksi sebentar, Om. Musiknya dikecilkan, Om. Ini kita buat perjanjian dulu. O-nya mau saya apa jemaat? Saling saut-sautan. Kita akan saling saut-sautan pada pagi hari ini biar semangat sedikit. Ini kita buat perjanjian. O-nya saya apa jemaat? Ayo. Voting. WL-nya O, berarti ada yang nyautin ya. Kita tes loh ya, kita tes. Kalau gak ada suaranya di sini lagu ini terus gak usah firman. Siap ya, percobaan ya. Oke. Oh, 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 yang lama berkata, oh, 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 kesembuhan datang. Yang lama bertatap, oh, 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 kesembuhan datang. Yang lama berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin, puji Tuhan. Saya bangga sekali pagi hari ini semuanya semangat. WL itu semangat kalau jemaatnya semangat nyanyinya.
Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Sekiranya mungkin pada pagi hari ini ada jemaat-Mu, ada anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati agar kekuatan-Mu tetap ada dalam anak-anak-Mu. Apapun rintangan yang sedang mereka hadapi, biarlah kebaikan Tuhan tetap dirasakan dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan kami bukan Tuhan yang kekurangan. Tuhan kami adalah Tuhan yang berkelimpahan dalam segala sesuatunya. Tidak hanya berkat, tapi juga segala pembaharuan, kasih setia, pertolongan, rahmat-Nya, kesetiaan-Nya selalu ada dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kuatanku, semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena penyertaan-Mu yang tetap nyata dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau
Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita angkat tangan, kita akui bahwa pertolongan kita turun dari surga. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat sendiri saja katakan, Anda. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hikmat marifat dari surga boleh turun atas beliau. Sehingga apapun yang boleh disampaikan di atas mimbar ini semuanya boleh berkenan di hadirat-Mu. Semuanya boleh menumbuhkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Menaburkan sesuatu yang bisa bertumbuh dengan subur Tuhan, menguatkan iman kami, membuat kami semakin lebih menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan Yesus, lunakkan hati kami, sehingga kami boleh dapat menerimanya. Semua yang telah ditaburkan dengan baik dalam kehidupan kami dan juga mempraktekannya dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya double porsi saudara. Yang bertugas tadi malam ya WhatsApp kalau istrinya sama anaknya tiba-tiba jatuh sakit. Jadi mau nggak mau nggak ada yang gantikan saudara. Untungnya nanti sore ada saudari Nindya yang bertugas. Jadi pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan saya double porsi saudara. 2 kali ini saya waktu menyampaikan firman 2 kali tugas. Tapi tetap Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan sukacita. Ya, saudara, pagi hari ini ya maafkan saya juga agak flu saudara ya. Ya beberapa hari yang lalu waktu saya besuk di Bojonegoro, enggak tahu ketularan siapa saudara. Pulang-pulang tenggorokan saya sakit ya. Mungkin kecapean saudara. Oke, pagi hari ini saya akan sampaikan saudara ya, tema saya yang saya kasih judul God's Grace, anugerah
kemurahan Tuhan, saudara ya. Anugerah atau kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang harusnya, yang perlu dialami oleh setiap orang percaya, saudara. Saudara, pagi hari ini saya akan mendahului dari suatu peristiwa, saudara. Sesuatu yang seringkali terjadi, bahwa kita hidup di dunia ini yang terbiasa membuang sesuatu yang rusak, saudara ya. Yang rusak cepat-cepat kita buang, barang yang rusak kita ganti, apalagi mungkin karyawan yang sepertinya sudah seringkali burn out, sudah kelihatannya nggak produktif, kita cari penggantinya, benar saudara ya. Atau mungkin juga seringkali orang melakukan kesalahan, buru-buru kita cancel ya. Dunia membuang kita ketika kita melakukan kesalahan, saudara ya. Tetapi bedanya Tuhan itu selalu merangkul orang-orang yang sedang mengalami rusak tanda petik, bisa jadi itu rusak secara jiwa atau mungkin mental ataupun hal yang lainnya. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa hidup itu adalah suatu kumpulan anugerah ya, kesalahan-kesalahan kita yang dibungkus dengan anugerah Tuhan. Siapa yang di sini nggak pernah salah? Saya percaya semua mengalami yang namanya kesalahan, baik itu yang fatal atau yang biasa-biasa saja, tapi kita semua pernah yang mengalami gagal, pernah mengalami salah, pernah mengalami keliru, saudara ya. Tapi percayalah bahwa hidup kita itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan kesalahan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan, saudara. Bukan berarti saya berdiri di tempat ini perfect, saudara ya. Kita sama-sama belajar. Bedanya saya menyampaikan firman, saudara mendengar pada pagi hari. Saudara, saya katakan bahwa jalan anugerah itu bukan menunjukkan kekuatan kita secara manusia, saudara. Tetapi justru kita mengakui bahwa hidup kita itu lemah, saudara. Hidup kita itu butuh yang namanya Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan, saudara? Semua butuh Tuhan. Kita menyadari manusia kita itu rentan, manusia kita itu mudah jatuh, mudah lupa. Kita perhatikan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang seringkali secara mata jasmani kita mereka melihat bahwa Tuhan itu selalu providensial, selalu menyediakan tepat pada waktunya. Tidak sampai bangsa Israel itu kelaparan dan mati di padang gurun. Minta apa aja Tuhan turuti. Tetapi buktinya kalau kita baca dari sejarah bangsa Israel, mereka seringkali mudah untuk lupa kebaikan Tuhan. Bukankah hal-hal yang ini yang dialami oleh bangsa Israel adalah bayangan dari kita pada hari ini, saudara? Seringkali kalau kita mengalami hal yang tidak enak, kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Saudara, saya belajar dari pengalaman bangsa Israel, bagaimana Tuhan terus menuntun langkah demi langkah, saudara. Bahkan dilindungi kalau siang supaya tidak panas terik secara langsung matahari, dilindungi oleh apa, saudara? Tiang awan. Kalau malam bangsa Israel supaya enggak gelap karena enggak ada listrik, saudara ya, di padang gurun, dinaungi oleh tiang api sehingga ada penerangan. Bangsa Israel harus taat, saudara. Kalau belum waktunya awan itu bergerak, meskipun sehari, 2 hari, mungkin seminggu, sebulan, berapa bulan, ya harus diam, mengikuti kemana arah dari tiang awan atau tiang api itu, supaya tidak mati di padang gurun. Begitu juga dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Mari kita belajar untuk setia, untuk taat, saudara ya, supaya kehidupan kita terus dituntun Tuhan langkah demi langkah, saudara. Bukan berarti orang percaya itu bebas, tidak punya masalah, bebas aku kalau bisa doa tidak ada masalah, kalau bisa aku bebas, jalanku mulus-mulus saja, pekerjaanku tidak ada rintangan, halangan, selalu berkat, selalu mengalami kemujuran demi kemujuran. Itu memang keinginan kita, saudara. Tapi kan ada kalanya Tuhan mengizinkan itu badai itu kita alami, kita hadapi, saudara. Ingat peristiwa di Markus pasal yang keempat, ketika Tuhan mengajak murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Di dalam perahu, apakah Tuhan tidak di dalam perahu, saudara? Ikut sama murid-muridnya. Itu toh tidak menghalangi yang namanya badai, saudara. Tetapi satu perkara bahwa meskipun
badai pada waktu itu, kehadiran Tuhan itu membuat perahu murid-murid pada waktu itu tidak akan tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Walaupun badai silih berganti kita hadapi, saudara. Mungkin sakit penyakit, mungkin tiba-tiba mengalami hal yang tidak enak, mungkin sudah dibohongi orang, saudara disalah mengerti. Jadi masalah itu tiba-tiba, saudara. Tapi berkat Tuhan juga tiba-tiba. Seperti bangsa Israel, seperti murid-murid pada waktu itu ketika mengalami badai, apakah perahunya tenggelam? Tidak. Itu inisiatifnya Tuhan Yesus sendiri. Ayo kita bertolak ke seberang. Toh itu tidak membuat murid-murid tidak mengalami masalah. Tetapi bedanya ada Tuhan di dalam perahu, perahu itu tidak akan tenggelam. Ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kedewasaan rohani kita itu diuji dan bertumbuh saat kita memilih untuk tetap percaya. Meskipun secara logika tidak masuk akal, terus nggak mungkin ini bisa selesai, nggak mungkin itu bisa sembuh, nggak mungkin ini bisa mengalami pemulihan. Bagian kita hanya tetap untuk percaya. Itulah bedanya kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Dunia ini nggak bisa kita andalkan, manusia nggak bisa kita andalkan. Siapa lagi, saudara? Mungkin orang sudah punya sesuatu yang mungkin kekayaanmu, dokter, mungkin orang pintar dan sebagainya, saudara. Itu bukan andalan kita, saudara. Justru kalau saya katakan bahwa kesulitan, masalah yang kita hadapi hari ini itu bukan membuat kita jatuh, justru akan menumbuhkan karakter iman kita sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya ketika kita mengalami himpitan, kita mengalami tak berdaya, itu siapa kita sesungguhnya? Apakah yang keluar itu umpatan? Apakah yang keluar itu gerutuan? Atau saudara mencaci maki, saudara mungkin menyalahkan keadaan? Itu kita lihat sesungguhnya ketika kita menghadapi situasi yang menghimpit kita. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel pagi hari ini, ketika di dalam kitab Bilangan 11 itu mereka sampai dikatakan mereka kerasukan apa, saudara? Rakus, nafsu rakus. Tuhan kasih burung puyuh, sampai dikatakan Alkitab burung puyuh itu nggak sampai 1 meter, 2 hasta lah, katakan. Sampai mereka muak, sampai mereka muntah-muntah. Itu toh tidak membuat bangsa Israel percaya, saudara. Di peristiwa berikutnya mereka menggerutu pada Musa, memberontak kepada Musa, seolah-olah Musa ini membawa bangsa Israel tambah mengalami keterpurukan, saudara. Mari pada pagi hari ini kita mengingat, saudara, kebaikan Tuhan di hari-hari yang lalu. Jangan kita gampang untuk menyerah, gampang untuk weslah ini kayak ginilah nasibku. Enggak, saudara. Ingat firman Tuhan katakan bahwa kemalangan orang benar itu apa? Banyak. Tetapi Tuhan apa? Melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19 katakan apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Kita punya kemalangan yang banyak. Bukan berarti kita lulus saja, sudah. Bukan berarti kita mulus jalannya. Tetapi Tuhan melepaskan semua rintangan-rintangan itu ketika kita berserah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 kalau nggak salah. Katakan apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya nggak tahu hari-hari ini banyak orang yang mengalami jiwanya remuk, jiwanya rasanya sudah patah semangat, patah hati, saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sampaikan mengenai banyak orang yang mengalami stres, banyak orang mengalami depresi, saudara. Itu hal-hal yang seringkali karena apa, saudara? Kita lupa melihat kebaikan Tuhan di masa yang lampau, saudara. Kalau Tuhan bekerja dari dulu dan dulu mujizatnya berlaku, sekarang pun mujizat Tuhan masih tetap berlaku, saudara. Setuju katakan amin, saudara. Makanya dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pagi hari ini saya juga teringat, saudara, ketika Yesaya mengatakan dalam kitab Yesaya 42, ada di situ foto. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti buluh yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia
manusia ia akan menyatakan hukum. Saudara, mungkin secara struktural hari-hari ini kita mungkin rusak kehidupan kita, tidak produktif, merasa madesu. Apa sudah madesu? Masa depan suram, merasa seolah-olah tinggal menunggu waktu, sudah divonis di ujung tanduk, sudah tidak ada harapan lagi. Percayalah, firman ini mengatakan bahwa bulu yang terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tanda petik kosong jiwanya, diisi dengan kehadirannya. Tuhan menyertai kita di saat kita sedang dalam titik paling rendah, saudara. Seperti Yusuf. Ingat Yusuf ketika dia di sumur, sudah tidak punya harapan. Sumur itu kan gelap, saudara, di bawah. Siapa yang pernah masuk sumur, saudara? Dia hanya bisa melihat ke atas, saudara. Kanan kiri kan cuma tembok sekeliling sumur. Saya tidak tahu berapa dalamnya pada waktu saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tetapi toh di situ Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat. Dia bahkan di akhir cerita Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Bahkan dia bisa memberkati orang Mesir pada waktu mengalami kelaparan selama 7 tahun. Bahkan dia bisa menyelamatkan seluruh keluarganya di tengah-tengah kelaparan, saudara. Makanya hari-hari ini mari, saudara, God's grace, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu masih berlaku dalam kehidupan orang percaya, saudara. Gak ada kata, wis aku gak bisa apa-apa, wis Tuhan seolah-olah meninggalkan aku. Ingat, dikatakan Yesaya tadi, dikatakan bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ini janji firman Tuhan, saudara. Bahkan dalam Yesaya pasal yang ke-53, saudara, dikatakan apa? Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Namun sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dideritanya. Tuhan sudah menukar kehidupan kita, saudara, di atas kayu salib. Bahkan dikatakan kita mengira bahwa ia dikutuk Allah dan dihukum oleh karena dosa-dosanya. Seolah-olah Tuhan yang berdosa, seolah-olah Tuhan yang jahat. Next. Dikatakan apa? Padahal ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Ini sudah, dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Harusnya kita nggak selamat, tetapi Tuhan menggantikan kita. Pertukaran, saudara. Ia terluka oleh cambukan, supaya oleh segala bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini firman Tuhan, saudara. Mari kita perkatakan. Mungkin hari ini kita seolah-olah kita sengsara. Kita sepertinya aku orang yang paling malang di dunia ini. Aku gak diperhatikan oleh keluargaku, mungkin aku dijauhi karena aku percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita seolah-olah kita gak dianggap oleh rekan-rekan kita. Kita seolah dikatakan kaum minoritas. Tapi ingat, dikatakan kesengsaraan kita lah yang dideritanya. Segala kejahatan kita digantikan. Harusnya kita masuk dalam neraka, binasa kita. Tetapi Tuhan mau menggantikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sudah, God's grace, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingat cerita, saudara, satu tokoh, saudara mungkin pernah baca, seorang raja yang bernama Hizkia, saudara. Kita baca, saudara, ya, Hizkia pasal yang ke-20, dua Raja-Raja 20. Kita sedikit baca sedikit ayat. Pagi hari ini kita baca supaya saudara mengerti. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Hizkia, saudara? Seorang raja yang luar biasa, saudara, ya. Kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat pertama. Kita gantian aja ya, saudara, ya. Saya pasal ayat pertama, saudara 2, dan seterusnya nanti kita sampai ayat yang ke ini dulu aja, sampai ayat yang ke 11 dulu, ke 8, ya. Ayat pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini divonis sama Tuhan bahwa Hizkia akan mati. Coba ayat yang kedua, Mas, katakan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. 8. Saya teruskan ya. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? 10. Bersama-sama 2, 3. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kita belajar dari Hizkia, bagaimana Hizkia ini raja yang berkenan kepada Tuhan. Suatu ketika dia sakit, saudara. Dia mohon Tuhan, aku sakit, aku minta supaya disembuhkan. Dan waktu ada suatu nubuatan dari Nabi Yesaya, kamu akan mati. Apa pesan terakhirmu kepada keluargamu? Hizkia menangis minta supaya Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya Tuhan dengar doa, singkatnya dengar doa Hizkia. Dia disembuhkan dan mengalami perpanjangan umur selama 15 tahun. Saudara, siapa tahu Hizkia? Hizkia ini orang yang saleh, seperti Daud leluhurnya. Ya, di awal-awal dia melakukan banyak hal yang benar. Dia mengajak kembali Israel untuk menyembah Tuhan. Dia memimpin bangsa Yehuda pada waktu itu hidup dengan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Hizkia mendapatkan pembelaan ketika dia sedang diserang oleh Sanherib. Ya, kalau sudah nanti baca di kitab 2 Tawarikh 32, pertama 23, bagaimana Hizkia mendapatkan pembelaan Tuhan, saudara. Ya, ditolong Tuhan, dia diselamatkan. Tetapi sayangnya, saudara, ada hal yang seringkali, ini saya katakan tadi, seringkali manusia itu lupa dengan kebaikan Tuhan, saudara. Ya, meskipun di awal-awal Hizkia itu melakukan banyak hal yang benar, dia menghancurkan berhala, dia mengajak kembali Israel untuk menyembah Tuhan. Dia memimpin kehidupan bangsa Israel dengan hidup yang benar, takut akan Tuhan. Tetapi setelah dia diberkati, ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, saudara. Ya, ketika dia dikunjungi oleh raja, kita buka 2 Tawarikh 32 supaya saudara tahu. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke 2 Tawarikh 32 ayatnya yang ke-24. Ini juga dicatat dalam kitab 2 Tawarikh, saudara, tentang Hizkia ini, saudara. Ya. Tadi dikatakan pada waktu hampir mati dia berdoa dan Tuhan memberikan tanda yang ajaib. 25 apa? Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara, kebaikan Tuhan seringkali dilupakan oleh Hizkia. Itu hal yang mujizat, saudara. Dia hampir mati tapi Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari kematian pada hari ketiga.
dia dibangkitkan, dia diselamatkan, dia dan mengalami umur yang panjang lagi 15 tahun, saudara. Dan singkat ceritanya kalau kita baca kitab 2 Tawari ini, Hizkia tidak berterima kasih kepada Tuhan ayat ke-25. Dia menjadi angkuh sehingga Tuhan mendatangkan musuh datang menyerang Hizkia. Tetapi tetap Tuhan membela Hizkia karena kebaikan-kebaikannya, karena apa yang dilakukannya. Dia takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar akan keakuannya. Sudah lihat pasal 32 ini ayat yang ke-26. Tetapi Hizkia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tuhan pulihkan kembali ketika Hizkia bertobat. Ayat ke-27 Hizkia dipulihkan, dia mengalami kekayaan yang luar biasa. Sampai dia memberikan memamerkan kekayaannya. Ini loh, seolah-olah ini hasilku, inilah kekuatanku. Ya, ada Raja Babel datang, dia memamerkan. Sudah nanti baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 13. 2 Raja-Raja 20 12 sampai 13. Setelah sembuh dari penyakitnya, dia diberkati berlimpah-limpah. Hizkia memamerkan kekayaannya. Kesombongannya mulai muncul, saudara, dari Hizkia. Ini sisi yang jelek dari Hizkia. Ketika Tuhan selamatkan dia, timbullah kesombongan yang dialami oleh Hizkia. Dia pamer sampai Yesaya katakan nanti semua itu akan ditawan oleh musuh. Semua kekayaan akan diambil setelah generasimu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Hizkia? Asal ada damai dalam hidupku, tidak apa-apa apa yang kamu katakan itu. Ini kan seolah egois. Dia memperhatikan generasi selanjutnya, saudara. Seolah dia katakan gak apa-apa, yang penting ada damai. Yesaya katakan nanti kamu akan diserang oleh musuh Babel karena kamu memamerkan kekayaanmu. Hizkia katakan nanti sudah baca selidiki dalam kitab 2 Raja-Raja 20 itu dan 2 Tawari 33 ayat 10 ayat berapa tadi? Ayat 33, 32, 24 dan seterusnya. Hizkia diberkati berubah dalam hatinya berubah, saudara. Sampai-sampai Yesaya katakan nanti semuanya akan ditawan oleh musuh. Dia katakan apa? Dengan santainya, asal ada damai dalam kehidupanku tidak masalah. Mau apa keluargaku nantinya terserahlah, sepertinya seperti itu. Ini kan dia tidak memperhatikan kehidupan setelah dia, generasi setelah dia, setelah Hizkia. Sudah tahu siapa generasi setelah Hizkia anaknya? Manasye. Ya, nanti kita akan lihat Manasye. Manasye ini setelah Hizkia, itu saya katakan cerita Hizkia cukup di sini sudah ya. Jadi kebaikan Hizkia, kejelekan Hizkia ya, sampai akhirnya dia mati dan digantikan oleh anaknya yang namanya Manasye. Manasye itu baru berumur 12 tahun sudah jadi raja, saudara. Berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya, saudara. Kalau Hizkia ngajak seru Yehuda takut sama Tuhan, menyembah Tuhan, membuang berhala-berhala, tapi Manasye ini kebalikannya, saudara. Dia raja yang jahat. Buktinya apa? Kita akan lihat 2 Raja-Raja 21. Ini generasi setelah Hizkia. 2 Raja-Raja 21, kita buka. 2 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-1. Kita lihat bedanya sama bapaknya, saudara. Ini anaknya, saudara. Manasye, Raja Yehuda, penggantinya Hizkia. Ayat pertama, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Cukup lama dia, 55 tahun sudah dia memerintah. Bahkan dia masih umurnya masih muda lah, belum pengalaman, 12 tahun sudah jadi raja, saudara. Ya mau enggak mau kan, karena zaman itu raja itu kan apa istilahnya, dinasti, saudara. Kemudian apa dikatakan ayat kedua? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bangsa siapa ini? Bangsa Kanaan, orang itu, saudara. Musuh bebuyutan Israel itu siapa? Siapa ya? Musuh bebuyutan Israel, siapa tahu? Saya lupa. Yang sampai Tuhan katakan aku akan Amalek. Ya. Ini dikatakan Amalek itu kan musuh bebuyutannya Israel. Bahasanya jahat sekali. Dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Apalagi ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Apalagi ayat yang keempat, ia membangun mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman di Yerusalem, aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan
juga mesbah-mesbah sebentar. Ya ini. Ayat yang keenam. Yang mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Bayangkan saudara. Anaknya sendiri dikorbankan di dalam api sebagai korban bakarannya para Baal pada waktu yang didirikan oleh Manasye. Jadi kembali ke PowerPoint. Saya hubungkan antara Hizkia dengan Manasye. Bumi dan langit. Kalau bapaknya tuh orang yang takut sama Tuhan, mengajak Israel tuh menyembah. Tapi saya tulis di sini, saya gambarkan ada satu komik saya cuplik saya ambil. Ini Hizkia seolah-olah dia pamer kekayaannya, dia merasa oh itu aku berkuasa setelah ganti bapak. Tapi dia nggak melakukan seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Dia berbuat jahat. Ya, ini kalau next saya gambarkan sudah Manasye itu Hizkia itu orang baik. Beda dengan si Manasye. The sense lawan the monster sudah. Kenapa saya katakan monster sudah? Dia jahat sekali sudah. Anaknya sendiri dikorbankan. Bayangkan sudah, anak kandungnya loh dikorbankan. Dia mengajak semua yang dipimpinnya Yehuda Israel itu berbuat jahat, tidak mengenal Tuhan. Ini kan kebalikan daripada bapaknya Hizkia, saudara. Dari sini saya merenungkan, saudara. Mari, saudara, sebagai orang tua, sebagai kita punya generasi setelah kita, saudara. Mari kita mengajarkan, kita mau wariskan hal-hal yang baik. Warisan kita apa, saudara? Bukan hanya secara materi, bukan hanya secara kekayaan, enggak salah, saudara. Alkitab katakan bahwa orang baik itu meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucunya. Tetapi saudara, yang perlu kita perhatikan juga hal-hal yang rohani, hal-hal yang membawa nantinya setelah generasi kita, setelah mungkin bapaknya meninggal, dipanggil pulang, anak-anaknya bisa meneruskan apa yang diwariskan, hal yang baik yang dahulu dilakukan oleh bapaknya. Hizkia tidak, saudara. Dia hanya puas dengan kehidupannya waktu itu saja. Bahkan Yesaya katakan, nanti kamu akan dibawa ditawan keturunan setelah kamu. Hizkia dengan entengnya bilang cuma, biar yang penting ada damai dalam kehidupan. Dia tidak ingat masa-masa setelah dia, saudara. Tidak mempersiapkan keluarganya setelah itu, saudara. Jadi saya tulis bahwa di dalam PowerPoint, berkat yang besar itu dalam hidup kita ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan, saudara. Bagaimana keluarga kita? Apakah kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak cinta sama Tuhan? Itu sangat malang. Sudah mungkin punya kekayaan yang luar biasa, sudah mungkin tabungan, deposito dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan generasi kita, akan mengalami seperti yang dialami oleh Hizkia dan Manasye, saudara. Jadi kalau boleh saya katakan, saudara, ya, coba kita lihat Pengkhotbah. Next ada Pengkhotbah 7. Saya ambil terjemahan Sederhana Indonesia. Dikatakan apa? Dan janganlah menyerahkan hidupmu hanya untuk melakukan kejahatan dan kebodohan. Itu hanya membuat kamu lebih cepat mati. Siapa di sini yang pengen cepat mati? Enggak ada. Tapi Pengkhotbah katakan apa? Jangan menyerahkan hidup kita kepada kejahatan dan kebodohan. Firman Tuhan, kebodohan itu bukan bicara soal IQ. Bodoh itu enggak mengenal kehendak Tuhan. Bodoh itu enggak belajar firman Tuhan. Bodoh itu enggak cuek dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, saudara, kejahatan, seringkali kita jahat, mungkin kita merasa sombong, kita mungkin merasa egois, enggak mementingkan yang lainnya, saudara. Itu jahat di mata Tuhan, saudara. Kebodohan. Ingat Injil Matius, orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa, saudara? Pasir. Pada waktu badai sama-sama membangun, tapi bedanya satunya di atas batu karang. Sama-sama bangun. Ketika sama-sama mengalami badai, yang tetap kuat bertahan itu di atas pasir, di atas batu karang yang teguh, saudara. Yang pasir ambiuk, saudara. Bukan kekuatan kita yang kita bisa sanggup ketika menghadapi badai, saudara. Makanya hari-hari ini Tuhan akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan, saudara. Bisa jadi itu pekerjaanmu, bisa jadi itu yang kamu andalkan. Mungkin bisa terjadi itu anakmu yang sudah andalkan. Orang tuamu, siapa lagi yang kita andalkan, saudara? Mungkin bisnis kita andalkan, enggak mungkin bangkrut, enggak mungkin kuat ini. Siapa tahu itu kan manusia, prediksi manusia. Kalau Tuhan mau gini gimana? Sekejap berbalik, saudara.
Oleh sebab itu kita melihat saudara, kebaikan Tuhan itu tidak berhenti. Saudara. Mungkin secara manusia, cerita, kalau ini cerita, saudara pernah dengar istilah plot twist ya, plot twist itu apa? Pernah enggak kaget cerita film? Loh, tak kira iki mati. Loh, tak kira iki bajingane. Ternyata gak ya. Pernah enggak cerita itu? Nonton drama. Iki loh, selama awal seri pertama jahat terus, seolah-olah jahat. Mesti iki mati. Ternyata enggak. Itu loh plot twist Alkitab. Kita akan lihat kejutan-kejutan yang Tuhan lihat, tunjukkan pada saya. Seolah-olah Manasye ini hilang habis ini wis biasa raja wis mati. Dosa ngajak bangsa Israel. Dosa wis enggak sampai umurnya enggak panjang. Kita belajar ya kisah dua raja ini, ayah dan anak, yang baik dan yang jahat. Kalau logika dunia itu, logika agama sekali katakan gini, kalau kamu taat seperti Hizkia, Tuhan pasti berkati hidupmu dan kamu hidupmu mulus. Apakah Hizkia hidupnya mulus? Saya tanya. Enggak. Dia diserang oleh Sanherib. Dia juga ngalami sakit, mau mati. Itu kan enggak mulus jalannya. Meskipun loh, kalau sudah lihat kebaikan-kebaikan Hizkia kan banyak kan. Dia membawa Israel takut akan Tuhan, membakar Baal-Baal, mengajak Israel untuk menyembah Tuhan. Itu kan baik, saudara. Tetapi apakah jalannya Hizkia mulus? Itu logika dunia, pasti kalau kamu taat pasti hidupmu mulus. Pasti hidupmu Tuhan berkati. Kalau kamu jahat seperti Manasye, Tuhan benci dan hidupmu tamat. Mari kita lihat, ternyata Alkitab enggak seperti itu, saudara. Saya tulis sebuah plot twist, sebuah kejutan dalam narasi Alkitab yang kita baca pagi hari ini, tentang Manasye dan Hizkia, saudara. Ya, meskipun kalau kita lihat Manasye ini dicatat dalam kitab Yeremia, coba kita buka Yeremia 15. Ini kan sesuatu yang membuat orang bener Manasye ya kudune wis mati. Manasye kudune wis entek. Kita lihat Yeremia 15 ayat yang keempat. Ada enggak di PowerPoint? Enggak ada. Yeremia 15 ayat yang keempat. Ini apa yang dikatakan Yeremia tentang Manasye, saudara? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini enggak ada. Saya bacakan ya. Yang sini aja. Dengan demikian Tuhan akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan oleh Manasye bin Hizkia raja Yehuda di Yerusalem. Kalau saya baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini gini. Tuhan akan membuat segala bangsa di dunia ini ngeri melihat mereka. Semua itu kulakukan karena perbuatan Manasye putra Hizkia di Yerusalem ketika ia menjadi raja Yehuda. Tuhan katakan apa? Dunia tuh ngeri akhir hidupnya Manasye. Seolah Manasye wis kowe ndang kalau orang tuban bongko wis ndang ilang. Ya, wis kowe ndang cepetan wong kowe jahat kok anakmu dhewe dipersembahkan. Lho bayangan Saudara, anaknya sendiri loh. Siapa yang di sini tega anaknya wis tak pateni anakku bapakku ben sugih. Kan kalau ada orang tumbalnya kan anak, orang cari kekayaan kan saya dengar ya, saya enggak tahu siapa orangnya tapi saya dengar oh nek golek sugih itu tumbale sapa? Biasanya kowe gelem enggak jadi tumbal? Sapa? Bojomu? Apa anakmu? Loh, ini Manasye itu tumbalnya anaknya loh, supaya dia tetap jadi raja yang hebat. Siapa yang mau? Aku pengen sugih, bojoku kowe megelno tak pateni, tak kekno kowe. Wis nyong serano, dan cepet mati. Atau anakku. Enggak ada, itu orang gini sudah ya. Orang edan sudah. Tetapi Manasye ini begitu sudah. Bahkan dia diperingatkan Tuhan. 2 Tawarik 33:10 cepat ya. 2 Tawarik 33:10. Katakan apa? Segala peringatan dari Tuhan itu tidak dipedulikan oleh Raja Manasye maupun rakyatnya. 2 Tawarik 33:10. Ini kan bebal. Manasye ini bebal, sudah diperingatkan loh. Tuhan mau kamu perbuatanmu tuh jahat. Katakan apa? Tapi mereka tidak menghiraukannya. Wes ikut sama rajanya, rakyatnya gak percaya sama Tuhan. Ingat Amsal 13:13, apa tahu? Siapa meremehkan firman akan apa sudah? Menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Itu ya Amsal 13 ayat 13. Gampang ya.
Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi Manasye ini gak peduli. Yang penting aku rojo, yang penting kuasaku. Dan akhirnya Manasye Tuhan izinkan dia ditawan oleh bangsa Asyur. Saya tahu bangsa Asyur itu bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, bangsa yang ditakuti oleh Israel, sudah. Dia kalau membunuh orang itu tidak cuma dijelep gitu aja, sudah. Enggak cuma dipenggal kawan, enggak, tapi dikuliti, sudah. Sampai sedikitunya, sudah. Saya tulis, sudah. Akibat Manasye tidak taat sama Tuhan, dikatakan apa? Jadi tawanan Asyur. Masuk dalam penjara bawah tanah. Zaman dulu penjaranya enggak penjara-penjara seperti di LP, sudah enak, sudah. Bisa main gitar, bisa dapat makanan apa terang, tapi di bawah tanah gelap, saudara. Dan dungeon, bahasa Inggrisnya dungeon itu, ya, bawah tanah. Ditindik kepalanya dengan mahkota duri. Saudara nanti baca di dalam 2 Tawaris, saudara, ya, pasal 33. Bagaimana ternyata Manasye ini diizinkan Tuhan karena kejahatannya. Posisi raja jadi seperti hewan ternak. Saudara tahu ditindik, kalau zaman raja-raja dulu kalau tawan itu ditindik ini loh, apa? Hidungnya dicocok kayak sapi loh. Kayak ternak loh. Ya. Dari kemewahan jadi raja menjadi masuk dalam penjara. Bertolak belakang dari kehidupan yang lalu, yang glamor, yang mewah. Kehormatannya runtuh yang dialami oleh Manasye. Tetapi seperti yang dilakukan oleh bapaknya, dia bertobat, dia sadar. Apakah Tuhan tidak baik hati, saudara? Kalau manusia bilang wes entek kowe, wes mati, wes gak mungkin bisa ada kesempatan. Tetapi ini loh ya, saya katakan plot twistnya, narasi Alkitab itu beda dengan apa yang kita prediksi secara manusia, secara dunia. Ketika Manasye bertobat, Tuhan kembalikan posisinya sebagai Raja Yehuda. Itu kebaikan Tuhan, saudara. Itu kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kita ingat tadi doa Hizkia. Tuhan dengar doa Hizkia itu kan wajar nggak, saudara? Ya wajar lah, wong Hizkia baik kan sama Tuhan. Hizkia kan taat sama Tuhan. Kalau orang kan yo dia taat ya Tuhan dengar doanya. Nek Manasye bertobat nggak mungkin Manasye dengar doanya. Tapi Tuhan dengar sama. Ya. Apakah adil? Saya tulis di sini. Tidak adil, sangat tidak adil. Kasih karunia yang tidak adil. Kenapa tidak adil, saudara? Dulu Manasye, bayangkan, saudara, kejahatannya Manasye itu memuncak sampai tadi dikatakan Yeremia menjadi kengerian bagi seluruh dunia yang melihat Yehuda yang dipimpin oleh Manasye pada waktu zaman itu. Saudara, kalau boleh saya katakan, saudara, kasih karunia itu bukan upah bagi si orang baik, tetapi kasih karunia itu jalan keselamatan bagi orang yang jahat seperti Manasye. Kasih karunia grace, kebaikan Tuhan itu bukan upah bagi si orang baik saja, tapi jalan keselamatan bagi si orang jahat siapa? Manasye tadi. Supaya bertobat. Saudara mungkin hari-hari ini melihat, oh ki mesti gak mungkin beres, wis mesti matilah, iki gak mungkin bisa diselamatkan. Karena dia jahat, karena dia suka menipu, dia suka berontak dan sebagainya. Tetapi ketika kasih karunia Tuhan turun atas seseorang itu, justru disitulah jalan keselamatan terjadi bagi orang yang berdosa itu. Seperti Yesus, dia mau menggantikan kita, saudara. Nanti kita bandingkan, ini kan suatu bayangan. Nanti dalam perjanjian baru saya tunjukkan, saudara. Gambaran Hizkia dan Manasye itu adalah Yesus sendiri. Ya, dia mau mati untuk mereka, saudara, untuk kita, saudara. Jadi ingat, saudara, ketaatan kita hari ini bukanlah syarat supaya kita bisa selamat. Ya, ketaatan kita, perubahan hidup kita, pertobatan kita itu adalah buah. Karena kita sadar betapa besarnya kita sudah diampuni sama Tuhan. Bukan karena itu loh aku performan, aku rajin melayani, itu enggak jaminan, saudara. Saya tulis, ketaatan, perubahan hidup, pertobatan sejati adalah buah karena kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan karena kita telah diampuni. Saudara bisa setia itu bukan kekuatan kita.
Saudara bisa taat itu bukan karena kekuatan kita, saudara. Tuhan yang memampukan kita. Kita sadar, kita ngerti Tuhan sudah berkorban kok. Tuhan sudah mau mati untuk saya. Harusnya saya berbuat kebenaran, takut akan Tuhan. Kita Roma pasal yang kelima. Next. Dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Tuhan enggak nunggu kita, oh kamu tobat dulu, baru aku tak kasih kamu. Tetapi ketika dia di kayu salib mati, katakan apa? Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Harusnya tidak ada alasan bagi Yesus. Alasannya apa? Dia mau mati. Kecuali alasannya umatku takut akan umatku taat, takut sama Tuhan. Ya aku mati. Kalau itu manusia, saudara, ada timbal baliknya. Tetapi Tuhan luar biasa, saudara. Dia mau mati sebelum kita bertobat, percaya, saudara. Ketika kita masih berdosa. Saudara, kita melihat lagi, saudara. Bagaimana Manasye, keluarganya tidak dimusnahkan. 2 Raja-Raja pasal ke-8. Ada kan di situ? Next. 2 ini, saudara. 2 Raja 8 ayat 19. Dikatakan apa? Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Hambanya sesuai dengan dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Next. 2 Raja 19 ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini janji Tuhan, saudara, terhadap keluarga Daud, termasuk Hizkia, keturunannya, dan seterusnya, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah pegang janji itu selamanya, saudara. Tuhan akan bela kehidupan kita. Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Meskipun kita jatuh bangun dalam dosa, kesalahan, mungkin kita lupa kebaikan Tuhan, kita menyepelekan Tuhan, kita nggak lagi taat sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan tetap merangkul kita, saudara. Ingat Abraham. Abraham itu bukan orang awalnya dipanggil Tuhan, itu bukan orang percaya Tuhan, saudara. Dia orang penyembah berhala, saudara. Di Ur Kasdim. Tetapi kenapa kok dia memilih Abraham? Meskipun dalam perjalanannya Abraham itu jatuh bangun, taat sedikit, ragu sama Tuhan, tidak percaya Tuhan, bahkan dia menertawai Tuhan, termasuk Sarai, menertawai janji Tuhan. Mana mungkin aku bisa punya keturunan, aku umurku sudah 100 tahun, sudah mati haid, bukan menopause lagi, menostop, tidak mungkin secara kedokteran. Tapi toh Tuhan berikan janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji itu selalu ya dan amin. Bagian kita hanya mempercayai janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudara, kembali ke cerita Hizkia dan Manasye. Next. Saya kasih tulisan The Shadow of Christ. Itu bayangan perjanjian lama, bayangan dari perjanjian baru apa, saudara? Yesus adalah gabungan antara Hizkia dan Manasye. Apa maksudnya, saudara? Ya, ingat ketika Hizkia dikatakan pada hari ketiga kamu akan sembuh. Yesus juga katakan apa? Pada hari ketiga akan bangkit. Ini gambaran dari Yesus. Ya. Hizkia ini adalah gambaran dari Yesus yang sempurna. Yesus adalah Hizkia yang sejati. Hizkia waktu menghadapi maut pada hari ketika sembuh, dikatakan tadi, ayat yang tadi, dalam kitab 2 Raja 20 tadi, aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari ketiga engkau akan bangkit dari tempat tidurmu dan pergi ke bait Allah. Dalam Injil Lukas katakan apa? Ayat yang ke-7, 24 ayat 7. Akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi bedanya apa, saudara? Ya, kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita yang berdosa. Tetapi Hizkia minta perpanjangan umur untuk supaya pada dirinya sendiri. Aku minta perpanjangan umur. Tuhan kasih 15 tahun. Ini bedanya. Memang itu gambaran dari Yesus, Hizkia itu, saudara. Tetapi ada bedanya, saudara. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita orang yang berdosa tadi, ini dikatakan tadi, ketika kita masih berdosa dia menyerahkannya untuk kita. Tapi Hizkia hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ditegur Yesaya tadi katakan apa? Asal ada damai dalam zamanku, terus tidak peduli nanti mau apa generasiku. Ini yang jadi
kunci pada pagi hari ini. Ternyata God's grace, kebaikan Tuhan itu masih berlaku. Meskipun notabene mungkin dunia katakan wis gak mungkin bisa sudah rusak, gak mungkin bisa diperbaiki, gak mungkin bisa tobat, gak mungkin bisa sembuh, gak mungkin bisa dipulihkan. Tapi kalau Tuhan bekerja melalui anugerahnya, tidak ada yang mustahil. Ada kebaikan demi kebaikan. Bahkan Tuhan mau bertukar tempat. Ya, Yesus mengambil tempat Manasye. Gambarannya apa saudara? Ketika dia ditawan, Manasye di penjara bawah tanah, kegelapan. Tuhan pun juga sama saudara. Orang di penjara itu pada waktu itu kan kalau nggak jahat, ya tawan saudara, musuh. Zaman kerajaan itu kan gitu. Ini Lukas gambarkan apa? Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tuhan dikatakan dikategorikan seperti pemberontak, seperti Manasye tadi, saudara. Saya pernah saudara waktu di Israel beberapa tahun yang lalu sama Susan ya. Kita pernah ziarah ke sana. Saya ditunjukkan gua Yesus waktu disisa di bawah tanah, saudara. Pengap, gelap, bener ya. Gelap sekali di bawah. Saya merangkak ya ampun, tempatnya itu tidak orang banyak tapi bisa masuk satu orang aja. Gambarannya waktu itu seperti Manasye itu juga seperti itu. Di bawah tanah, penjaranya itu bukan seperti di sel-sel pada umumnya, enggak. Di bawah tanah, pengap, gelap, enggak ketok apa-apa. Bayangkan kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam enggak dingin. Dinginnya luar biasa. Ini sama, Yesus mau bertukar tempat di penjara. Jadi katakan apa? Aku akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Kenapa Yesus melakukannya? Ini pertanyaan kita saudara pada pagi hari ini. Kenapa Yesus mau melakukannya untuk kita? Saudara, mari saudara. Supaya saya katakan ya, Manasye dalam kehidupan kita nih, bisa bebas saudara. Kita tuh punya apa ya? Manusia tuh punya mudah untuk bisa tanda petik Manasye saudara. Manasye mungkin saudara, aku gak penyembah berhala kok. Saudara, menyembah berhala itu bukan menyembah patung. Penyembah berhala itu bisa jadi itu pekerjaanmu jadi berhala, anakmu jadi berhala, orang tuamu jadi berhala. Yang sudah andalkan itu loh berhala saudara. Melebihi Tuhan, itu berhala saudara. Mungkin kita nggak membakar seperti Manasye, anak kita, aku nggak membakar anakku kok, nggak terpersembahkan. Tapi kita mengorbankan hidup keluarga kita demi uang. Banyak orang yang seringkali sibuk kerja sampai lupa keluarganya. Demi karirku, lupa udah dipilih untuk melayani dengan klien, dengan apa sebagainya, wes dengan hobinya, lupa beribadah. Itu kan artinya mengorbankan saudara, seperti Manasye tadi saudara. Ya, membiarkan ego kita, itu berhala saudara. Makanya Tuhan, kenapa Tuhan melakukan pertukaran itu supaya jangan sampai ada kehidupan kita seperti Manasye itu saudara. Kita angkuh, kita sombong, kita mudah lupa kebaikan Tuhan saudara. Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada yang seperti Manasye saudara, di dalam penjara. Dalam penjara tanda petik, penjara mungkin hutang, masa lalu kita, rasa bersalah kita masa lalu, tidak bisa mengampuni, masih dendam, trauma, itu kan sepertinya seperti Manasye di dalam penjara. Kita nggak bisa lepas ikatan-ikatan dosa kita. Bukan berarti penjara saudara di sel, di LP saudara, enggak. Penjara hidup kita. Kita sombong, kita ego. Wes pokoknya aku gini, enggak peduli sama orang lain. Seolah-olah Tuhan katakan, kamu tuh bobrok, wes Tuhan muak kepada kamu enggak layak. Ingat sudah, kebaikan Tuhan masih berlaku. Manasye diselamatkan. Tuhan mau mati, mau menggantikan Manasye. Dikatakan dia terhitung sebagai pemberontak. Udah, next. Kasih karunia. Efesus 2 ayat 4-6 dikatakan apa? Tapi betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ya begitu mengasihi kita. Next. Sehingga pada waktu kita masih mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran kita, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi hanyalah karena kebaikan hati Allah kita diselamatkan.
kita bersatu dengan karena itu kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Akhir hidup Manasye dia bertobat dan dia juga mengalami mati seperti ayahnya. Tapi di akhir ceritanya dia mengalami yang namanya God's grace, anugerah Tuhan, dipulihkan kembali menjadi raja. Jadi saya tunjukkan ini satu contoh terakhir pada pagi hari ini. Siapa yang tahu ini? Kira-kira gambar ini apa? Siapa? Ada yang tahu? Satu contoh lagi tentang kasih karunia. Stop di sini sangat. Sini aja. Nah, ini. Yang pertama gambarnya itu pakai tongkat. Yang kedua ada perbedaan, satunya di dalam penjara dengan kakinya timpang, satunya seorang raja. Next. Ini seolah-olah dia malu ketika berhadapan dengan raja. Tapi raja itu gambaran Yesus mau menerima dia. Ada yang tahu ini siapa? Ya, next. Ya, Mephibosheth. Mephibosheth siapa? Tahu. Ada yang tahu siapa? Anaknya Yonatan, cucunya Raja Saul. Musuhnya siapa? Saul. Daud. Daud kan musuhnya Saul, saudara. Mertuanya sendiri. Ya kan? Mephibosheth ini timpang, saudara. Suatu ketika Daud pada waktu makan. Pada waktu makan, raja kan makannya kan beda di istana. Dia tanya, masih adakah tinggal keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasih kepadanya karena Yonatan. Saudara, Daud dan Yonatan punya ikat janji. Meskipun papahnya ini berbuat jahat pada Daud, tapi Daud sudah berjanji kalau dia tidak akan membinasakan keturunannya Yonatan. Mephibosheth ini timpang, saudara. Makanya tadi gambarnya kan pakai apa? Namanya krek ya, namanya apa itu? Orang yang dengklang itu sudah apa namanya? Krek ya. Apa pakai penyangga kaki. Jadi kita lihat kakinya Mephibosheth ini cacat permanen. Ini melambangkan kondisi kita yang cacat karena dosa. Ya, tetapi Daud sebagai gambaran Yesus ini mau menerima kita. Diajak namanya anak cucunya musuhnya musuhnya Daud, raja yang jadi raja saat itu. Dia takut, sudah. Aduh, jangan-jangan aku dibunuh. Ternyata enggak, sudah. Daud menerima dia, Mephibosheth. Ayo, kamu duduk makan semeja dengan aku. Daud tidak lupa akan perjanjiannya. Daud enggak menyuruh Mephibosheth, sembuhkan dulu kakimu baru kamu layak makan semeja dengan raja. Enggak, saudara. Ayat tadi mengatakan apa? Coba sebelumnya, Efesus tadi. Nah, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia. Supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Tuhan menerima kita, saudara. Meskipun masa lalu kita jahat, masa lalu kita seperti Manasye, saudara. Tapi kebaikan Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Mephibosheth diajak sama Daud, ayo kamu tidak perlu menyembuhkan kakimu. Tak tutupi dengan anugerah. Kamu makan semeja dengan raja. Harusnya tidak layak, harusnya dia dibunuh. Oh, itu kan musuh. Tetapi Daud menerima Mephibosheth. Ini kebaikan Tuhan. Artinya apa? Kebaikan Tuhan itu menutupi kelemahan kita. Kita bahkan diundang makan bersama Raja kita, Yesus. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Semasa kita hidup ini kesempatan untuk kita terus berbuat kebenaran, takut akan Tuhan. Generasi kita, seperti kita Ulangan katakan apa? Ulangan 6 ayat ke-6. Ulangan 6 sampai 7. Perkatakan, ajarkan itu terus menerus. Ada ya ayatnya, coba Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Nah ini, saudara. Kita enggak boleh egois seperti Hizkia, saudara. Wes beno anakku wis janoe. Aku nek ngajari kok tambah ngamuk be aku. Saudara, kita mengajarkan dengan bagaimana kita mengajarkan generasi kita, anak cucu kita, saudara. Dikatakan apa? Apa
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pada waktu berulang-ulang, saudara. Tidak cuma sekali tok. Saudara mungkin kesempatan sama anak-anakmu, sama saudara-saudara kita apa yang kita bicarakan. Jangan melulu tentang bisnis, jangan melulu tentang hal yang lainnya. Saudara. Saya dulu waktu pada masa-masa anak-anak, saya suka diceritani. Saya tuh suka diceritani baru saya bisa tidur. Sama nenek saya, sudah. Bahkan papa saya, mama saya itu belikan saya Alkitab bergambar, sudah. Jadi cerita itu sampai masih ada, sudah, tebel, seneng saya lihat. Saya tidak baca tapi tak lihat gambarnya, sudah. Mulai dari kejadian ada Adam dan Hawa, sepertinya gambarnya kasih apel gitu. Terus Nuh gambarnya hewan-hewan sama itu masih ada di rumah. Sudah. Itu saya lihat nggak tak baca tapi cerita ini saya suka, sudah. Ini sama kalau kita mengajarkan anak-anak kita tuh kita berulang-ulang membicarakan firman Tuhan di rumah, pada waktu dalam perjalanan, pada waktu kita tidur santai-santai, ya sedikit-sedikit kita banyak firman Tuhan, perkataan, cerita. Itu mengajarkan kita nggak ngutbahi, sudah, tapi kita cerita kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Ingat, sudah, hidup ini semua tentang Tuhan. Hidup ini tentang kebaikannya. Hidup ini tentang kemurahannya. Hidup ini tentang pengorbanan, tentang kebaikannya, tentang pengampunan Tuhan, saudara. Mari cerita kita harus cerita tentang Tuhan, saudara. Di akhir hidup kita, saudara. Pagi hari ini sekali lagi saya katakan bahwa kebaikan Tuhan itu menutupi kelemahan kita, saudara. Dan kita diundang makan nantinya di hadapan Raja kita yang namanya Yesus. Hanya saudara bersukacita pagi hari ini, saudara. Ya, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau Mephiboset diundang oleh Raja Daud, tidak peduli kamu cacat, tidak peduli kamu masa lalumu apa, tidak peduli orang tuamu, opamu bagaimana, kakekmu bagaimana jahatnya kepada aku, tapi Daud menerima Mephiboset. Yang kedua, Manasye ketika dia berbuat jahat awalnya, di akhir endingnya dia bertobat dan Tuhan pulihkan kembali. Kasih karunia Tuhan berlaku atas Manasye. Bahkan Hizkia pun di tengah-tengah kebaikannya dia juga sempat mengalami jatuh bangun dalam imannya. Dia berbuat dosa, sombong. Tapi akhirnya dia sadar cuma salah kekeliruannya, dia tidak memberikan mengajarkan kepada generasinya, sehingga Manasye berbuat sebaliknya yang dilakukan oleh Hizkia. Pagi hari ini belum terlambat, saudara. Mari kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami yang dialami oleh Manasye, ada Manasye yang dalam diri kita harus kita buang. Kita minta anugerah Tuhan supaya kita enggak lagi dipenjara oleh masa lalu kita, dipenjara oleh mungkin sikap kita enggak bisa mengampuni, dendam. Mungkin saudara trauma masa-masa lalu, saudara. Ayo kita minta kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan pagi hari ini, saudara. Saya juga mau katakan bahwa mulai minggu ini, saudara, ya, kita akan adakan doa syafaat. Ya, kita dulu pernah mengadakan ya beberapa tahun yang lalu, terus akhirnya enggak lanjutkan. Mulai minggu ini sebelum doa berkat nanti kita akan berdoa syafaat. Ya, kita juga berdoa buat Bapak Gembala yang terus perlu mengalami pemulihan, ya, restorasi. Tuhan bekerja lewat siapa saja. Ya, terima kasih buat atensinya, buat perhatiannya. Namanya saya mewakili keluarga untuk terus berdoa buat Bapak Gembala kita supaya bisa bersama-sama kita kembali untuk melayani di tempat ini. Ya, karena anugerah Tuhan itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Orang percaya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya akhiri dari khotbah saya pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kemurahan-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami, Bapa. Kerinduan kami seumur hidup kami tetap menyembah Engkau. Terima kasih pagi hari ini buat ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, Kau ada di tengah kami pada pagi hari itu cukup bagi kami, Bapa. Karena tujuan kami beribadah untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi, Bapa. Urapi kami semua Tuhan, pulihkan kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan sudah berbicara buat kami melalui firman-Mu Tuhan. Kau sudah sampaikan isi hati-Mu buat kami supaya kami hidup semakin takut akan Kau dan tidak
yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Kalau Engkau memulihkan Hizkia, memulihkan Manasye Tuhan, bahkan Engkau membawa Mephiboset Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan sebagai anak ketebusan-Mu Bapa. Karena Kau sudah jamin kami dalam keselamatan kami Bapa. Karena Kau sudah memberikan kami anugerah yang luar biasa Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang tajam itu Tuhan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Tuhan, yang menembus ke dasar hati kami Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Bapa, menguatkan kami yang gemetar Tuhan, menegakkan kaki kami yang goyah saat ini Bapa. Dan satu hal, supaya karakter kami menjadi karakter seperti Engkau Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Itu penting bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan berkati ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati para pengerja-Mu Tuhan, semua yang hadir pada pagi hari. Tuhan berkati kami semua. Kami juga ingat Bapak Gembala kami yang tidak bersama kami karena sedang mengalami perawatan di Surabaya Bapak. Kau sembuhkan Tuhan. Kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan Bapak. Kau sudah penanggung segala sakit penyakit Bapak. Segala kelemahan sudah Kau tanggung di kayu salib Bapak. Terima kasih Bapak. Saatnya kami melihat Tuhan, mujizat terjadi Bapak. Kami melihat Tuhan, karya tangan-Mu bekerja Tuhan, luar biasa Bapak. Jadi kesaksian di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Biarlah kemuliaan-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu terus dalam kehidupan kami Bapak. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, semua telah terima berkat Tuhan bersama.